PKB, Jemaat Ketua PKB Wilayah, juga Ketua Komunitas Peduli Danau Todan. Dengan penuh kasih kami sebut dengan hormat Bapak Freddy Runto SH, disilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Yang kami hormati penjabat Bupati Minahasa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Teddy Belaka MSI, sahabat saya, sehari-hari sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa. Yang kami hormati Bapak Panglima Kodam 13 Merdeka, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Letnan II Infanteri Jeffrey Boda. Ya, Boda bertugas sebagai bintang pada Kodam 13 Merdeka. Yang kami hormati Pendeta Nancy Mokorimba Dikalangi, Sarjana Teologi, yang menjadi kadir kita dalam ibadah Natal bersama, pria Kembapa dan komunitas peduli Danau Todan. Teman-teman komisi pria Kembapa Jemaat Pendial Lambot, teman-teman pengurus komunitas peduli Danau Todan. Yang hadir ada Pak Insinyur Chris Pungwahu sebagai dosen di Politeknik, dan teman-teman lain yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdiri di sini mewakili dua kapasitas sebagai Ketua Pria Kembapa Jemaat Pendial Lambot dan Ketua Komunitas Peduli Danau Todan. Kita bersyukur hari ini dari tadi siang sampai menjelang sore kita ada dalam satu pertemuan bersama melalui Natal bersama Pria Kembapa dan Komunitas Peduli Danau Todan. Mungkin orang bertanya, kenapa ini dilakukan bersama? Pertama ya, kebetulan karena saya juga sebagai pendatua dan sebagai Ketua Komunitas Peduli Danau Todan. Dan yang terpenting adalah sosialisasi pengurus Komunitas Peduli Danau Todan kepada masyarakat, khususnya kepada Pria Kembapa. Ke depan akan mengalir ke Kembapa yang lain. Makanya tema kita ini kita ambil kolaborasi antara tema yang dikeluarkan oleh PGI dan KRI, yakni marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan subtema harmoni hidup Natal memotivasi kita dalam menjaga dan melestarikan Danau Todan sebagai ciptaan Tuhan dengan aksi PKB Bakobong dan menanam pohon. Bapak Ibu sekalian, sekilas mengenai Komunitas Peduli Danau Todan. Cikal bakal sekitar 35 tahun. Tahun 1991 kami beberapa teman, mungkin dari sini Pak Gedi Magi ada, Pak Boy Tangkau, Pak Roli Ulus, dan lain-lain. Kami ini berada di komunitas namanya itu Pemuda Justisia, di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Budi Kairupan almarhum, asal dari Lebokan. Tahun 92 kami mau melakukan kegiatan penanaman pohon di Tampusu. Bapak Ibu kalau lewat di Tampusu sebelum desa Tampusu, pohon itu 2 orang peluk tidak cukup. Karena itu kami tanam sebagian tahun 92.
Ketika tahun 2019 kami ini kumpul, yang saya katakan tadi, alumni melihat-lihat apa kira-kira yang bisa kita lakukan terhadap Tondano. Ikon yang pantas untuk kita jual adalah Danau Tondano. Cuman diperhadapkan pada masalah, kondisinya memprihatinkan. Memang perlu dukungan kita semua, masyarakat yang ada di sekitar Tondano, lebih khusus yang berdiam di sekitar pesisir Danau Tondano. Makanya ide ini kami teruskan, kemudian terbentuklah tahun mulai 2019 kita rapat-rapat pertemuan, mungkin orang bilang omong kosong ini, ya kan? Tetapi ada tekad dan satu kerinduan untuk mewujudkan, memotivasi masyarakat dengan bagaimana menjaga dan melestarikan Danau Tondano. Setelah itu tahun 2021 terbentuklah, disahkanlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang namanya Komunitas Peduli Danau Tondano. Kenapa dinamakan komunitas? Ini maksudnya supaya bisa menghimpun semua organisasi yang peduli terhadap Danau Tondano, termasuk Sungai Tondano. Nah, kita bersyukur pengurus hampir semua organisasi-organisasi yang cinta Danau Tondano ini berada di bawah naungan kami. Mereka dengan ikhlas, karena kalau bicara peduli itu tidak membatasi hanya milik kelompok tertentu. Maka dibentuklah Komunitas Danau Tondano. Programnya adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuat MCK lagi di Danau Tondano. Mari kita jaga Danau Tondano, dan selanjutnya kita melakukan penghijauan. Tahun 2021 awal kita melakukan kegiatan di kampus Unima, jadi dipusatkan di Rektorat Musrata kampus Unima, kerjasama dengan Rektor Unima. Profesor Dr. D.J. Katul waktu itu. Februari lalu, dalam rangka Hari Bakti Departemen PU, kami melakukan kegiatan penanaman pohon di depan STPDN Pusuk. Kami diajak oleh Balai Sungai Wilayah 1 untuk bekerja sama melakukan kegiatan penanaman pohon dalam rangka Hari Bakti Departemen PU. Nah, dengan demikian kita sudah bisa melihat bahwa kegiatan reputasi dari Komunitas Peduli Danau Tondano ini adalah untuk menjaga dan melestarikan. Kita bersyukur tahun 2021 bulan Juni 2021 tanggal 30 terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penyelamatan danau prioritas nasional. 15 danau Indonesia, termasuk salah satu adalah Danau Tondano. Makanya sekarang ada proyek revitalisasi. Anggaran itu sudah dialokasikan sebenarnya dari 2022 1,3 triliun kalau tidak salah. Cuma realisasi memang tidak seperti itu. Nah, jadi ini berkah kepada Komunitas Peduli Danau Tondano. Kami rekan-rekan bilang begini, walaupun kita ini capek bicara sama masyarakat, tapi kalau tidak ada visi proyek di Danau Tondano ini nonsen. Nah, kami jajaki dan kemudian ketemulah konsultan dari Kementerian PU. Beliau menjelaskan mengenai rencana pembangunan Danau Tondano. Pertama mengenai revitalisasi dilaksanakan oleh
balai sungai, kemudian balai cipta karya, kemudian akan nanti balai jalan, dan terakhir adalah Kementerian Pariwisata, karena ini akan dijadikan objek wisata seperti Danau Toba. Mungkin di Google atau di Facebook kita sudah banyak melihat luar biasa Danau Toba itu. Karena apa? Karena itu memang sudah dibangun oleh petinggi-petinggi yang berasal dari Sumatera Utara, didukung oleh pemerintah Pak Jokowi waktu itu. Di bawah koordinasi Pak Luhut. Jadilah kalau kita googling, kita lihat Danau Toba itu sudah luar biasa. Karena itu juga salah satu danau yang prioritas nasional untuk diselamatkan. Nah, memang Danau Toba ini bermulai, tetapi kita percaya tinggal tunggu waktu dan proyek ini tidak akan berhenti kecuali tsunami. Karena ini sudah dimulai, makanya kita bersyukur juga. Kebetulan yang sekarang adalah Pak Prabowo yang punya hubungan emosional dengan Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, karena kita tahu bersama beliau berasal dari Labuan. Saya yakin bersama teman-teman bahwa Danau Toba ini akan jadi seperti Danau Toba. Dengan demikian maka orang tidak lagi ke Danau Toba hanya untuk makan, hanya untuk keliling, tetapi nantinya ke depan akan menikmati fasilitas-fasilitas pariwisata, antara lain wisata air, para layang, dan lain sebagainya. Kami sering ketemu juga dan komunikasi dengan Pak dan Luhut dan Lutfi. Sebenarnya beliau hari ini datang, kebetulan lagi di KW terus di Kalangera. Kita keburu harus balik jam 12 sehingga tidak sempat. Di sana kita tahu ada pangkalan angkatan udara. Nanti ke depan juga itu akan dijadikan objek wisata karena itu peninggalan sejarah. Jadi perlu kami sampaikan kepada kita, khususnya pria Bapak, masyarakat yang ada di Kota Tondano, pola pikir kita rubah sekarang, mindset kita berpikir rubah, karena dulu mungkin berpikir Danau Tondano ini turun temurun sudah seperti itu, tidak memberikan kontribusi. Tetapi yakinlah dan percayalah, satu waktu kita bisa jogging track di pikiran Danau Tondano. Kita akan bisa menyaksikan wisata air seperti di Bali. Saya kebetulan pernah tugas di Bali. Saya berpikir, mungkin yang ada pernah di Bali itu ke danau itu lupa ini banyak Raja Karena Kintamani itu 10 menit keliling sudah sampai wisata airnya. Kalau Danau Toba ini kurang lebih 1 jam baru selesai kalau kita putar dari belakang apa itu kemudian keliling sampai ke hujan. Nah, sini kita melihat bahwa ternyata luar biasa. Karena selain indah, luas, tetapi menjanjikan juga. Oleh karena itu, motivasi kami ikut di sini. Karena melihat ini memang nilai atau objek yang sangat potensial untuk kita jual. Kami sudah lakukan sebagaimana kita lihat ini. Mungkin orang aktif, ini organisasi tidak ada guna. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ketika kami merintis organisasi ini yang diawali cikal bakalnya tahun 1993 melalui bendera Pemuda Justisia, kemudian kita membentuk komunitas peduli dan
Kemudian turunlah Perpres, peraturan presiden tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Nah, sekali lagi ini akan jadi disampaikan kepada kita semua, ya Bapak Ibu yang hadir, bahwa tentunya kerinduan kita bersama Danau Tondano ini akan menjadi objek pariwisata nasional. Dukungan kita semua tentu diharapkan setelah kita melakukan kegiatan penghijauan di Kampung Sultan 9 November lalu. Program kita depan adalah bagaimana bekerja sama dengan pihak terkait. Jujur kami ini modal cuma semangat. Anggaran belum dapat dari Kementerian PU dalam hal ini Balai Sungai karena badan hukum kita belum rampung. Nah, ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan operasional kita seperti waktu ada dapat dana hibah atau seperti apa dalam rangka pengangkatan eceng gondok. Nah, dapat kami sampaikan eceng gondok ini menurut komunitas kami karena juga ada kebetulan Komandan Jogja. Dengan ini jangan dimusnahkan. Ini berkah ini. Nah, makanya program kita waktu lalu menurut pemerintah Pak Stedi mungkin bisa disampaikan kepada pejabat bupati. Coba kasih ajak industri kecil kerajinan di luar untuk bisa berinvestasi sebagaimana yang pernah ada di Tandengan. Karena apa? Susah sekali berapa tahun berturut-turut kita mau musnahkan ini eceng gondok sampai sekarang ini karena apa? Ini berkah yang diberikan Tuhan, orang memusnahkan. Dari catatan yang ada, eceng gondok ini ada 9 kegunaan. Kalau kita googling di Google kita ada kegunaannya itu sangat luar biasa. Antara lain bisa biogas, pupuk, dan lain sebagainya. Makanya mohon maaf Pak, waktu Kodam angkat eceng gondok ini kemudian ditempatkan di dekat pintu Unima. Ada masyarakat kaget karena bunyi-bunyian, karena itu tadi tumpukan itu pada akhirnya menimbulkan biogas yang bisa menimbulkan suara-suara yang asing. Oleh karena itu, karena kita juga ini komunitas ini terdiri dari pakar-pakar. Ada dulu almarhum Profesor Luki Sonda, ada Profesor Charles Tepel, ada Profesor Yani Hussein Putra Tondano, dan lain sebagainya. Mungkin tadi terlihat ada almarhum Luki Sonda ketika kami melakukan pertemuan di KW Makassar. Saya mungkin terlalu panjang, tetapi memang ini perlu disosialisasikan. Karena ke depan kita akan menyaksikan Danau Tondano ini akan menjadi objek wisata nasional, tetapi bukan menjadi danau yang tinggal kenangan. Saya pernah tulis di logo foto. Danau itu hampir jadi daratan, tetapi ketika juga dijadikan danau prioritas nasional untuk diselamatkan, maka sekarang sudah mulai, walaupun luasannya sudah berkurang. Sama juga dengan Danau Tondano. Nah, ini titip Pak Stedi, karena memang ini permasalahan yang kami dapatkan keluar dari Balai Sungai, kalau informasi dari Kabit ternyata proyek ini tidak begitu mulus jalan karena faktor-faktor antara lain masalah tanah yang belum tuntas. Biasalah ketika ada proyek turun, masyarakat mulai mengklaim, oh ini punya saya. Padahal kita tahu bersama ada aturan sepanjang sungai, sepanjang jauh memandang, Nah, jadi ini memang perlu ditertibkan, termasuk keramba-keramba. Ini dari hasil penelitian, ini juga yang membawa
bagaimana perkembangan eceng gondok ini subur sekali. Tapi yang paling berbahaya adalah kotoran manusia. Ya, Pak Kres, iya kan? Nah ini yang harus kita sadari. Jadi kalau ada saudara keluarga mungkin yang berdiam di pinggiran danau Tondano, selain kami memotivasi, Bapak Ibu juga diajak sampaikan. Ini ada dari menurut dari para hukum tua apa? Perangkat. Tadi Bu. Memang ini terus terang izin Pak Stedi, kami mengundang pertama camat-camat yang ada di wilayah pesisir Danau Tondano ini, mulai dari Eris, Kakas, Lamuan, Rembokan, dan camat-camat yang ada di Tondano. Berikut para dekan tua yang ada di pesisir. Cuman sayang sekarang ini sudah tanggal 21, sebenarnya tanggal 20, tapi karena kebetulan wilayah Priakan Bapak wilayah Tondano 5 menetapkan belakangan tanggal 20, saya selaku ketua PKB wilayah juga karena tuan rumah Moria Sasaran, saya bilang tak apa-apa, karena kalau kesiapan mereka tanggal 20, kalau saya tunda juga, jadi sementara kita ini hanya 1 jemaah. Kalau 7 jemaat ini sudah sepakat, 6 jemaat ya, kenapa kita tidak sepakat? Oleh karena itu terlaksananya baru tanggal 21. Tetapi saya kira tidak jadi masalah. Kita sudah bisa mengikuti selain beribadah dan juga sudah mendapatkan informasi dari kami. Mungkin orang nggak tahu kan, cuma lewat ada proyek. Dulu juga ada proyek. Paling nilainya berapa? 15 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Sekarang ini 1 tahun anggaran waktu 2022 200 triliun, 200 miliar. Cuman realisasinya tidak sebesar itu. Makanya jadi karena masalah-masalah yang kami sampaikan. Mungkin ada yang kurang Pak Stedi dan mewakili Pak Pangdam dan kepada kita semua. Ini sekedar karena semangat kami ini Pak. Saya beberapa hari lalu bersama Pak Mantoyo, Sekretaris Pak Rendi, jujur kami memberanikan diri ketemu Gubernur terpilih Pak YSK dan Wakil Gubernur. Ketemu kita acara naik rumah baru dari Brigjen Purnawirawan Jerry Walede di Tegal. Beliau sudah kami berikan undangan, cuma memang karena kesibukan dan maklumi, tetapi bagi kami yang penting adalah pesan moral bahwa di Tondano ini adalah ada organisasi yang namanya Komunitas Peduli Danau Tondano. Barangkali inilah hal-hal yang bisa kita sampaikan, sudah hampir setengah 4 buku, tetapi ini sangat penting untuk bisa disampaikan. Atas perhatian, terima kasih.